Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gua di channel ini, Yoga Mania. Kali ini gua lagi pengen ngobrol-ngobrol sama seorang teman yang kebetulan dia ini udah dari zaman jebot naik gunung. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi kondisi saat ini di dunia pendakian khususnya banyak banget permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi. Salah satunya ketika seorang perempuan sedang haid lalu dia mengalami kendala di gunung, dan seringkali itu jadi polemik, apakah boleh atau tidak, lalu apakah ada kaitannya dengan mistis atau hal-hal lainnya. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus channel gua sampai selesai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bapak Yoga. Beliau ini mungkin boleh perkenalin diri dulu Bang buat penonton-penonton Sobat Yoman, biar mereka juga tahu lah maksudnya siapa lu dan sudah berapa lama lu naik gunung, dan apakah sampai saat ini masih naik atau masih berkecimpung nggak sih di dunia pendakian, terus sejauh mana dunia pendakian yang pernah lu jalani, atau mungkin ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang mungkin pernah lu alamin. Mungkin lu mau bercerita yang mana, dan monggo silakan. Ya, jadi begini, Bang Yoga ya. Mungkin saya latar belakangnya waktu itu memang ada beberapa kakak-kakak di daerah Pasar Minggu ya. Nah, dia bicara gimana masuk organisasi pencinta alam. Pada saat itu saya tertarik gitu. Tahun 1983 saya mulai masuk organisasi pencinta alam. Yang ada di Pasar Minggu. Nah, pada saat itu ya mulai kita ditempa bagaimana kita bisa mendaki dengan baik dan benar. Kita bisa memanajemen petualangan kita itu. Nah, proses itu pada akhirnya saya jadi anggota organisasi pencinta alam di Pasar Minggu. Itu sejarah saya. Dan di awal tahun 1984 kita mulai mengadakan beberapa ekspedisi pendakian gunung di wilayah Jawa, Sumatera dan lain-lain gitu. Nah, itu awal dari saya berkecimpung di dunia pendakian. Sebelum masuk terlalu jauh Bang, mungkin Bang siapa namanya? Oh ya, saya lupa saya kenalin. Saya Heri ya. Biasa Bang orang Heri. Panggil Heri. Saya tinggal di daerah Pasar Minggu. Bang Heri, ini kira-kira pada kesempatan kali ini mungkin kalau kita bicara dari tahun pertama Abang mulai menggeluti dunia pendakian, mungkin dari tahun 83 mungkin banyak banget lah ceritanya gitu kan. Tapi mungkin ada satu cerita mungkin yang mau diangkat, kira-kira yang mana nih Bang? Yang terutama yang berhubungan dengan yang saat ini sedang banyak kan ya, maksudnya diperbincangkan juga tuh, kalau perihal perempuan sedang haid itu boleh atau tidak sih? Terus apakah sebenarnya itu ada kaitannya dengan hal mistis atau enggak sih gitu kan? Mungkin pandangan dari Bang Heri sendiri seperti apa tentang hal itu, dan mungkin ada pengalaman dengan pendakian dengan perempuan yang sedang haid atau bagaimana, atau ya biar teman-teman semua bisa ada sudut pandang baru lah mungkin. Jadi gini ya Bang Yoga ya. Jadi selama saya mendaki gunung, saya baru tahu bahwa di gunung-gunung di wilayah Indonesia memang banyak pantangan-pantangan yang khususnya orang daerah sana ya bicara kita sebelum kita daki ya. Mereka cerita, oh ini pantangannya ini gitu kan. Memang saya mengalami juga, tapi yang lebih kalau saya bilang dramatis nanti dibilang apa ya. Jadi pada saat itu saya juga sempat berpikir apakah ini karena mitos dan ini karena gaib atau apalah yang disebut, saya nggak paham ya mengenai alam di luar alam kita gitu. Kejadiannya mungkin di tahun
1996 ya. 96, oke. Nah pada saat itu kan kita dapat undangan dari pihak Australia untuk ada pertemuan pemuda-pemuda dari berbagai negara, dan kita nanti akan kumpul di base camp Himalaya gitu. Oh, jadi ada event saat itu? Ya, ada event saat itu. Nah, karena kita dapat undangan itu, kita coba untuk training, artinya kita ada 7 orang kita training, dan kebetulan ada kawan senior saya yang sudah menjadwalkan bahwa training kita ini kita mendaki ke 3 gunung, Semeru, Gunung Agung, dan Rinjani ya. Tuh. Nah secara awal mungkin kita ke Rinjani, dan di Rinjani itu kita ada 7 tim ini memang berhasil dengan sukses naik ke sana gitu. Nah dari Rinjani ini kita ke Gunung Agung, itu untuk tahap kedua ya. Memang pada saat kita mendaki ini, pendakian kita ini di bulan-bulan yang cuacanya memang lagi buruk dan bukan pendakian yang ideal gitu, karena memang cuacanya lagi nggak bagus gitu. Kalau nggak salah mungkin sekitar bulan-bulan Juni Juli ya, seingat saya kayak gitu. Itu. Nah ada suatu kejadian pada saat kita selesai naik Gunung Rinjani ya Bang Yoga ya, kita menuju ke Bali gitu, karena kita mau naik Gunung Agung. Oke, gitu. Jadi gunung kedua ya? Gunung kedua. Yang di Rinjani nggak ada trouble? Di Rinjani alhamdulillah kita berangkat walaupun banyak hambatan, artinya cuaca, kita terjebak dalam badai, tapi semua itu berhasil kita lewati dengan kerjasama tim yang baik gitu. Nah selesai dari Gunung Rinjani kita menuju ke Bali karena kita mau mendaki Gunung Agung gitu. Nah setelah kita sampai di Gunung Agung, ini cerita ini sebenarnya sampai sekarang juga saya pikirin ini kenapa gitu, karena faktor mitos atau faktor gaib yang diceritakan oleh ada di sana nanti Puro Besaki ya, di situ kita harus melapor dulu gitu. Oh naiknya dari Puro Besaki? Ya itu kebetulan memang kita itu rencananya naik Gunung Agung lewat Puro Besaki gitu. Sampailah kita di Bali, langsung kita menuju ke daerah Puro Besaki ya. Yeah. Saya lupa itu nama daerahnya apa gitu. Kita sampai di sana, kita istirahat di warung, terus sekitar sebelum maghrib itu kita menghadap ke petugas yang memberikan izin untuk pendakian lewat Puro Besaki. Nah, memang sebelumnya memang kita nggak tahu ya aturan-aturan yang petugas itu ceritakan ke kita. Jadi pada saat kita ketemu sama petugas yang istilahnya yang memang berwenang untuk memberikan izin bisa nggak kita naik atau kita tidak diperbolehkan naik. Okay. Akhirnya kita bertujuh itu menghadap ke, saya lupa namanya bapak siapa gitu. Kita sampai di kantornya, dia menyambut kita dengan baik, dia tanya rencana kita ceritakan mulai dari A sampai Z, kita mau mendaki Gunung Agung gitu. Nah, dari 7 orang tim kita ini cuman satu ada teman saya yang memang sudah memutuskan untuk tidak ikut naik itu. Oke, 7 orang ini semua laki atau ada perempuan atau gimana? Oh iya, jadi kita tuh ada 7 orang satu tim. Jadi 7 orang ini cuman satu pendaki perempuan ya. Oh, jadi 6 laki 1 perempuan. Ya, okay. 6 laki 1 perempuan. Gitu. Ya mungkin dia dari usia dia sama usia kita mungkin dia paling muda nih. Teman perempuan ini ya. Oke, singkat cerita, saya dan senior menghadap
petugas yang punya wewenang untuk memberikan izin, kita menghadap, kita diterima dengan baik, dan dia tanya maksud kita jelaskan maksud kita mau adakan pendakian gitu. Memang di awal-awal petugas itu sempat bilang ke kita ya, bahwa di bulan-bulan ini untuk pendakian itu nggak bagus karena cuacanya itu lebih banyak buruknya dibanding lebih banyak cerahnya gitu. Gitu Bang. Cuman karena tekad kita kuat dan kita juga dikejar target ya. Untuk selesai, habis itu baru kita ke Semeru. Nah, yang saya baru tahu pertama kali petugas yang berwenang itu kasih penjelasan kita bahwa cewek atau perempuan yang mengalami haid itu sangat dilarang untuk naik gitu. Yang sedang haid. Yang sedang haid ya. Oh, itu aturan dari si petugas di situ ya. Oke. Nah, saya juga pada saat itu saya dan teman-teman yang laki itu kita kan juga nggak tahu teman perempuan kita ternyata pada saat kita menghadap dia sedang datang bulan, sedang haid gitu. Oh iya. Karena dia kan nggak cerita ke kita gitu. Iya. Dan dia sendiri juga soalnya perempuan. Ya betul, karena dia sendiri. Cuman karena dia tidak cerita ya kita nggak tahu gitu kan. Itu. Pada akhirnya itu petugas cerita ke kita paling melarang kalau ada perempuan haid atau maaf mens ya untuk mendaki Gunung Agung. Dan dia cerita suatu saat pernah ada kejadian pendaki dari Jakarta, perempuan ya, dia sama beberapa temennya, dia haid tapi dia nggak ngomong ke kita gitu. Padahal kita sudah kasih penjelasan, diceritakanlah oleh petugas yang berwenang di sana. Akhirnya apa? Mereka berangkat naik, maksain mereka naik. Mungkin mereka sudah sampai puncak, pada saat turun dari puncak sampai di Pura Besakinya, lewat dari Pura Besaki itu perempuan langsung kesurupan. Itu kesurupan. Dan kalau dibilang ya kesurupannya seperti orang gila gitu. Akhirnya ditanya-tanya karena perempuan tersebut dalam keadaan kesurupan kan nggak bisa. Nggak bisa komunikasi. Iya. Nah, rekan-rekan tuh perempuan panik. Akhirnya tuh perempuan dibawalah pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta pun itu perempuan itu tidak berhenti kesurupannya. Itu cerita dari petugas yang berwenang gitu. Nah, pada akhirnya teman-temannya mencari solusi bagaimana ini perempuan ini bisa normal kembali. Akhirnya mungkin mereka dengan cara mereka yang saya nggak paham, mereka balik lagi ke sana menceritain kejadian yang sebenarnya bahwa itu teman mereka yang perempuan ini memang dalam keadaan haid. Pendakian itu dia haid gitu. Sudah akhirnya itu perempuan itu kan tetap dibawa lagi ke mana? Daerah Pura Besaki. Nah, dan di sana disembuhkan oleh ya orang-orang tua sana lah. Iya. Sesepuh sana. Sana. Dan perempuan itu kemudian normal kembali. Gitu. Itu yang diceritakan petugas yang berwenang terhadap kita. Nah, pada saat itu juga kita nggak tahu tim kita yang perempuan ini sedang haid gitu. Itu kita nggak tahu, sama sekali kita nggak tahu. Oke. Akhirnya kita bilang, oke, siap Pak. Kalau memang tim kita ada yang head, kita coba komunikasikan dengan dia untuk dia tidak naik gitu. Selesai semua pertemuan kita dengan sekaligus kita minta izin untuk pendakian, di ACC kita untuk mendaki, kita balik lagi ke camp kita gitu. Nah, setelah kita balik ke camp kita, teman kita perempuan ini cerita bahwa dia lagi haid gitu. Pada saat habis ngobrol sama petugas, Betul. balik ke camp, ngobrol dulu, briefing dulu lah gitu kan. Dia bilang kalau dia sedang haid.
Jadi pada saat kita selesai ketemu dengan petugas yang berwenang itu, nah, kita kan mau kumpul, kita bicara teknis perjalanannya bagaimana, strateginya bagaimana, persiapan kita seperti apa gitu kan. Nah pada saat kita kumpul itu, mungkin teman kita yang perempuan ini merasa takut gitu. Akhirnya dia cerita ke kita, abang-abang, saya mau cerita, saya ini sedang datang haid, sudah 2 hari ini gitu. Baru lah hitungannya ya. Baru. Kita bingung juga kan? Iya. Ada kawan itu kayak udah, lu nggak usah ikut, lu tunggu aja. Karena ada teman kita satu yang memang sudah memposisikan diri dia bahwa dia nggak ikut naik. Nah, teman kita yang perempuan ini bilang, wah nggak bisa, saya baru pertama kali ke Bali dan saya harus ikut dalam pendakian ini. Nah kita kan juga bingung kan, karena kita dikasih penjelasan sama siapa, petugas yang berwenang itu penjelasan dia bahwa tidak ada toleransi bagi wanita haid gitu, nggak ada toleransi untuk mendaki. Saya berpikir mungkin secara logika, karena sebelum kita masuk ke jalur pendakian, kita akan melewati Pura Besaki. Nah, Pura Besaki itu menurut cerita memang pura tertua di Bali gitu. Jadi kita lewat ke dalam puranya. Ya mungkin orang haid memang dilarang lah. Ya karena ya di sakral mungkin ya. Ya gitu. Akhirnya kita semua bingung. Kita mau tinggal kasihan. Kita nggak tinggal, kita takut masalah. Ya. Kalau saya secara pribadi dalam hal ini, hal-hal yang kayak begitu memang saya tuh nggak begitu percaya gitu. Oke, secara pribadi. Bukan saya nggak percaya, memang nggak ada apa ya, nggak ada kepikiran untuk berpikir ke arah situ. Oke. Tuh. Logis aja ya. Iya betul. Nah ternyata dalam kebingungan itu ada usul dari kakak senior, ya udah kita voting aja, kita ambil suara aja. Gitu. Kalau yang setuju lebih banyak, dia tetap berangkat dengan resiko yang kita tanggung bersama. Tapi kalau yang tidak setuju lebih banyak, mau nggak mau dia harus tunggu sampai kita selesai mendaki Gunung Agung. Gimana yang lain? Nah itu dari kakak kita yang lebih tua ya. Ya pada akhirnya kita bilang oke, itu pilihan tepat gitu. Jadi fair gitu kan? Iya. Kita tanya ke teman perempuan kita nih, gimana? Setuju nggak? Ya udah. Maksudnya setuju, lu tetap mau naik atau enggak gitu? Lu tetap mau naik, tapi dengan apa? Dengan cara kita voting, kita ambil suara gitu. Iya. Kita lihat yang setuju lu naik berapa orang, yang tidak setuju lu naik itu berapa orang. Oke. Singkat cerita, kita ambil suara. Ternyata dari 7 orang yang tidak setuju teman perempuan kita ikut naik itu cuma 3. Oh, sisanya 4. Nah, sisanya 4. Berarti kan menang dia. Iya. Artinya kan dia berhak untuk naik. Iya. Nah, dari hasil vote tadi itu akhirnya berangkat. Karena itu sudah perjanjian yang tidak bisa diganggu gugat. Oke, lanjut. Setelah hasil vote bahwa teman perempuan kita tetap ikut pendakian, kita briefing ke dia. Kita ngomong, kita bicara ke teman perempuan kita. Oke, sekarang gini, lu kan mau ikut berangkat. Semua teman-teman bilang, lu hilangin apa yang diceritakan oleh, artinya apa ya bahasa enaknya itu, lu hilangin pikiran-pikiran yang enggak, pikiran-pikiran gaib, pikiran-pikiran mitos yang diceritakan. Lu hilangin itu, lu naik dengan enjoy, lu naik dengan ceria gitu. Oh iya bang, siap bang. Gitu.
Kalau lu berpikir yang aneh-aneh, kita juga nggak tahu gitu kan. Nah, termasuk salah satu saya yang support dia juga. Saya kasih masukan dia supaya mental dia kuat lah istilahnya kayak gitu. Ya, mental dia itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Supaya nggak tersugesti gitu kan. Betul. Ya, oke. Memang pada saat kita bicara itu, saya lihat kenapa kita bicara begitu? Karena dia udah mulai kelihatan agak bengong. Mungkin apa yang disampaikan oleh petugas yang berwenang kena di hati dia, apalagi dia cerita pernah ada kejadian gitu, orang Jakarta perempuan gitu kan. Sampai beberapa bulan itu dia ingatannya hilang gitu. Nah, akhirnya ditegur sama teman, bilang, nggak usah lah lu bengong-bengong, bilang gitu kan. Semangat yang penting, naik yang penting. Kalau terjadi sesuatu, ya kita tanggung bersama. Beliau ya jawab, oke siap bang. Itu bang. Oke, menarik nih. Jadi menarik nih. Ini di sini ada hal yang mungkin sedikit menjadi perdebatan di antara grupnya Bang Heri pada saat itu, timnya. Karena ada salah satu timnya yang kebetulan mereka bertujuh, satu orang perempuan dan perempuan itu sedang haid. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus setelah berembuk dan akhirnya istilahnya dimantepin lah ya si tim abang yang perempuan ini nih buat naik supaya tidak tersugesti dengan cerita yang disampaikan oleh si petugas. Akhirnya berangkatlah. Oke. Jadi besok sebelum berangkat kita kembali lagi kita prepare. Oh, besoknya nih. Nah, besok kita kan rencana untuk berangkat di jam 7 pagi ya. Oke. Kita prepare. Kita rencana pendakian 3 hari. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau untuk Gunung Agung ada juga yang bisa tektok, ada juga yang bisa 2 hari. Tapi memang kebiasaan kita mendaki itu gimana kita bisa buat santai, yang penting kita sampai gitu. Dibawa enjoy ya. Dibawa enjoy. Jadi nggak buru-buru. Oke. Jadi setelah malam itu kita prepare, paginya kita udah tetapkan jam 7 kita berangkat. Nah, keesokan hari setelah kita bangun, jam 7 kita start. Kita start melewati Pura Besaki itu. Saya juga baru seumur-umur lihat Pura Besaki ya. Dan memang situasinya kalau menurut saya pandangan saya, mistiknya itu kuat gitu. Mistiknya sangat kuat. Cuman saya nggak menceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Ya maksudnya itu cuman ada di hati aja gitu kan ya. Saya takut kalau saya ceritain mistiknya kuat segala macam, ada teman yang mentalnya kurang kan, itu berpengaruh besar. Betul. Berpengaruh besar untuk perjalanan dia. Tepat jam 7 pagi, persiapan kita semua udah oke, udah beres, kita berangkat. Sebelum berangkat biasa kita berdoa dulu ya. Kita berangkat. Pertama kali yang baru saya cerita, kita berangkat itu melewati pura tertua di Bali itu, Pura Besaki. Nggak ada hal-hal yang biasalah, artinya kita lewati itu pura. Normal aja. Sampailah setelah lewat pura itu kita ke batas hutannya dia gitu kan. Kita masih ceria gitu, Setelah lewat pura yang kita bilang tadi, lewat batas hutan, kita jalan masih ceria. Memang mungkin adat istiadat di Bali ya, ada banyak pohon-pohon besar. Kita lewati itu di bawahnya ada sesajen gitu. Oh iya. Gitu. Banyak di Bali ya. Banyak. Ada sesajen ya. Nah, teman kita yang perempuan juga lihat gitu. Nah, mulai dari situ saya lihat dia itu ada perubahan gitu. Biasanya dia ceria, dia mulai agak pandangannya tuh agak gimana gitu. Ya mungkin setelah setengah jam kita baru mengadakan pendakian lepas dari batas dengan pura, itu tiba-tiba angin kencang tuh. Angin kencang, hujan deras, dar. Badai dong saat itu. Wah, akhirnya kita bikin presit sementara ya.
Hujan reda, kita gulung lagi, kita jalan. Kita jalan mungkin sekitar 1 jam. Beberapa kali kita ketemu pohon-pohon besar tuh yang ada sesajen itu ya. Kita tetap berjalan tuh beriringan. Beberapa kali kita ketemu pohon-pohon besar yang ada sesajen. Ya mungkin masing-masing saya paham lah dalam hati permisi gitu, gitu kan. Itu adat istiadat kita lah. Walaupun kita nggak tahu permisinya sama siapa. Iya kan? Apa kita permisi sama pohon? Atau kita permisi sama jin atau setan yang penunggu itu. Kalau saya sih terus terang nggak begitu. Kalau saya bilang saya terus terang tidak percaya, nanti mungkin orang bilang saya takabur gitu kan. Karena memang setiap saya melakukan ekspedisi pendakian, ya hati saya bagaimana kita bisa bekerja sama tim, kita bisa sampai ke puncak gitu. Logis lah, lebih ke arah logis aja ya. Lebih ke arah logika ya. Akhirnya 1,5 jam kita jalan, kembali lagi angin bunyi ya. Angin bunyi, kembali lagi tuh. Angin kencang itu. Kembali lagi hujan. Hujan besar tuh kan. Saya berpikir itu bukan karena hal-hal yang aneh-aneh kalau saya ya. Karena memang cuaca saat pendakian di bulan-bulan itu cuaca buruk. Memang secara logika saya berpikir begitu. Ya, karena memang sedang musimnya aja gitu kan ya. Oke. Akhirnya kita kembali lagi bikin camp dadakan lah. Kita buka playset, yang penting kita bisa berteduh agar kita nggak basah. Kebetulan baru pertama kali saya mendaki Gunung Agung, saya lihat memang treknya atau jalurnya itu kalau menurut saya cukup menantang karena nggak ada dataran yang datar gitu, selalu tanjakan terus sampai akhir tuh tanjakan gitu. Nggak ada bonus ya? Nggak ada bonus ya istilahnya gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang kan bilang, wah ini nggak ada bonus nih. Iya. Cuman karena kita semangat, kita berpikir kita mau ada acara nanti di mana? Di Himalaya gitu ya, di base camp Himalaya ya. Kita tetap semangat. Udah akhirnya kita tunggu sampai hujan reda gitu. Setelah hujan reda, kita berangkat lagi gitu. Berangkat itu belum ada kejadian apa-apa, artinya dengan teman kita yang perempuan ini nggak ada kejadian apa. Dia masih normal, kita ngajak bicara, kita masak segala macem, kita cerita-cerita, nggak ada nggak ada yang kita lihat dari sorot matanya itu ketakutan atau dia terlalu bengong gitu. Vibes-nya masih positif lah. Masih positif gitu. Karena setiap kita mendaki kan kita banyak bercanda yang positif. Artinya dengan bercanda kita ini mereka tertawa kan lebih enak lagi. Nah, singkat cerita kita sampailah di camp pertama kita. Kita bermalam di situ. Kita bermalam pun kita tetap masih ceria, tidak ada hal-hal yang janggal lah, tidak ada hal-hal yang gimana gitu kan. Akhirnya setelah kita bermalam, besok pagi kita meneruskan perjalanan untuk ke puncak. Oke. Gitu. Summit nih paginya. Kita rencana untuk gimana caranya besok tuh kita summit gitu kan. Iya. Oke, kita bongkar lagi sana kita semuanya. Sebelum berjalan biasanya kan kita briefing. Biasa ada kakak senior yang kasih semangat kan, semangat sebentar lagi kita sampai. Ya kita semangat dong. Oke, keesokan harinya kita bongkar tuh paginya itu. Kita masak-masak dulu, setelah kita masak segala macam, udah semua selesai ya kita bongkar tenda kita itu. Kebetulan kita bawa 2 tenda ya, karena kita 6 orang yang naik. Nah teman kita ini ada di bawah. Oh, satu orang karena dia memutuskan untuk tidak ikut berangkat gitu. Jadi yang naik ke Gunung Agung ini dari 7 cuma berenam ya? Berenam gitu. Nah pada saat itu saya juga berpikir, saya nggak berpikir mungkin dia malas atau gimana. Iya. Saya udah nggak mikirin dia gitu, yang penting saya naik kan. Iya.
Saya nggak tahu nanti ceritanya itu ternyata dia bermanfaat juga di bawah itu. Oke. Ya mungkin Allah udah kasih jalan begitu kali. Iya. Kan kita nggak tahu. Iya. Udah diatur lah. Udah diatur itu. Udah keesokan paginya kita selesai masak kiri kanan kita berangkat nih. Puncak nih. Mau puncak, gitu kan. Kembali lagi terjadi angin kencang. Angin kencang, badai. Hujan. Ya, sebenarnya nggak lama-lama banget ya, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit lah itu. Kita kembali lagi bikin yang dadakan gitu. Kepleset ya. Biar barang-barang kita nggak basah. Walaupun memang kita packing barang-barang kita sih udah aman. Gitu ya. Kita jalan, kembali lagi kita ketemu ada pohon besar gitu, ada sesajennya ya. Nah itu kita cuekin aja dah. Mungkin bahasa yang tadi saya bilang di hati, permisi bang, atau gimana bang, kayak gitu kan. Iya. Oh iya, kawan kita yang 7 orang ini, memang yang 2 ini sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oh iya. Dan 2 orang ini, khususnya 1 orang namanya Pak Edi ya, biasa orang panggil Ujeng. Memang kalau mendaki sama dia itu kita ceria terus karena dia selalu bikin lucu gitu. Iya. Singkat cerita kembali lagi kita jalan setelah kita anggap itu badai lah. Iya. Kita anggap badai gitu. Badai itu reda. Ya memang badai kalau udah begitu. Ya. Ya itu memang badai. Iya. Akhirnya kita lanjutin ya. Sampailah kita kurang lebih sekitar 1 jam mau ke arah puncak nih ya. Oke. Dikit lagi berarti dong? Nah 1 jam mau ke arah puncak. Ada yang namanya itu orang sebut batu apalah, saya udah lupa gitu karena udah. Jadi sebelum puncak itu ada batas menuju summit itu. Batu Boyke, bukan? Aduh lupa. Coba nanti Bang Yoga cari dah. Iya. Memang kita itu mengarah ke sana. Nah, kalau udah sampai di sana, mungkin kita akan istirahat, kita prepare lagi buat kita sampai di puncak. Oke. Gitu. Tapi sebelum ke batas yang tadi yang saya bicarakan, padahal udah deket itu. Tiba-tiba kembali hujan. Angin kencang tuh. Badai lagi tuh. Badai luar biasa itu. Pokoknya kalau saya bilang hujan beserta anginnya deras banget. Nah pada saat itu posisi kita itu ada istilahnya apa ya, tanjakan begini ya, nggak ada dataran gitu. Apa ya, kita di posisi tanjakan. Nah akhirnya kakak senior kita bilang udah kita camp aja dulu dah. Gimana caranya camp? Ya udah gimana caranya, tenda bisa terpasang, presit bisa terpasang. Bukan tenda ya, presit. Lalu kita gali-gali itu sebentar, sedikit aja gitu kan. Yang penting presit bisa kepasang, kita bisa berteduh sebelum kita sampai batas menuju puncak. Oke. Darurat lah, camp darurat. Nah, betul, darurat. Kita buka presit 1, ya udah berdesak-desakan, yang penting kita aman dari hujan gitu, dari badai kan. Dilalanya hujan dan badai itu mungkin sekitar 1,5 jam ya. Lama juga itu 1,5 jam. Lama itu. Waduh, kita juga berharap mereda. Ya, kita berharap. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sambil tunggu hujan walaupun kita berdesak-desakan gitu kan. Iya. Karena memang situasinya nggak ada dataran. Iya. Campnya juga darurat. Jadi kita ya istilahnya kita istirahat sambil jongkok begini gitu kan. Kalaupun kita mau lurusin kaki, ya udah kita ikhlaskan sepatu karena kita basah gitu kan. Nah teman perempuan kita juga kan belum ada penampakan bahwa dia ini kenapa nggak ada, masih tetap semangat. Walaupun sebenarnya saya bisa melihat dia tuh udah mulai bengong-bengong setengah perjalanan gitu. Setiap ada pohon besar yang ada saja dia ngeliat kayaknya gimana gitu. Akhirnya ya kita berharap badai itu reda, hujan itu reda, 1,5 jam reda gitu. Oke.
kata kita punya kakak senior kan, packing semua, berangkat kita, sebentar lagi itu kita sampai ke batas puncak, siap ya. Kita packing, ternyata teman kita perempuan ini berdiri, bengong berdiri. Saya dipanggil-panggil ke atas, saya dipanggil-panggil ke atas. Saya dipanggil-panggil ke atas, saya nggak boleh sebut namanya nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Eti dipanggil-panggil di atas. Itu saya lihat dari matanya aja udah beda. Udah bukan, terlihat udah bukan si Eti Tuh, gitu. maksudnya dia sudah nggak bisa. Gimana ya? Eti dipanggil-panggil ke atas. Eti dipanggil-panggil ke atas. Langsung saya kayak deket. Yang manggil siapa? Ada teman saya Bembeng itu senior ya. Siapa yang manggil? Bilang siapa yang manggil? Dia tampar tuh kan, pak, ngamuk, mau lari kan. Si Eti ini mau lari? Mau lari, ngamuk pokoknya. Ngamuk teriak, dipanggil-panggil ke atas, dipanggil-panggil ke atas. Sambil saya pegangin dia, saya bicara ke senior kita. Ini gimana nih selanjutnya? Ini gimana selanjutnya? Karena situasi begini udah nggak mungkin lah kita berangkat gitu kan? Iyalah, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nggak lama hujan kembali. Badai lagi. Badai lagi kan? Kita buka lagi tuh presit. Udah akhirnya kakak senior kita bilang ya udah, kita putuskan hari ini kita camp. Di situ? Ya di situ. Nggak berusaha untuk mencari tempat yang datar dulu, nggak ya? Karena kita nggak ke atas gitu. Mungkin turun dulu sedikit atau gimana nggak? Saya kalau kita bicara turun dari awal kita naik itu udah nggak ada dataran yang enak untuk kita buat camp. Ya, oke. Akhirnya ya udah. Akhirnya kakak senior bilang coba kita agak turun cari tempat yang agak datar. Kita bikin camp di situ kan. Ya nggak jauh dari tempat yang kita bikin presit untuk menuju menuju batas ke puncak itu. Kita gali akhirnya itu, kita turun dikit, kita gali itu tanjakan, yang penting bisa muat untuk kita bikin camp gitu. Oh jadi posisi tanjakan gini agak dipapas sedikit ya? Ya. Diratain sedikit. Artinya kita babat, kita bikin rata seadanya. Karena darurat lah ya. Karena darurat. Memang sebelah kiri kita itu jurang, nggak jauh. Pokoknya sepanjang jalan itu jurang gitu. Udah akhirnya saya dan teman yang dua ini kita bagi tugas lah semua. Yang kakak senior mungkin pegang si Mbak Eti ini. Nah udah saya dan beberapa dua teman ini yang almarhum ini udah dipanggil duluan. Kita gali itu tempat kan, kita gali sampai ya minimal nyaman lah, ada rata gitu. Baru kita pasang tenda. Nah, si Mbak Etinya ini masih teriak-teriak terus. Oh, masih saat itu. Teman kita nih yang namanya senior kita nama abang dihajar lagi juga ya, ditampar lagi. Dia ditampar nggak ada rasa kesakitan. Dia nengok ke sono, dia nengok ke sini, abar ya dihajar lagi. Saya mau hajar saya kasihan gitu kan, perempuan. Iya. Cuman saya berusaha untuk coba baca sebisa yang saya hafal, nggak mempan juga. Kalah kuat ilmunya. Nggak ngerti lah, saya nggak ngerti. Apa emang saya harus ngambil air wudhu dulu di bawah atau gimana, saya nggak paham. Akhirnya jadilah tempat gitu kan. Itu tetap nggak bisa kita ajak ngobrol. Teman kita yang perempuan ini. Ya karena situasinya dia lagi surupan itu. Dan kebetulan pada saat itu juga sudah mau menjelang sore ya, udah mau ya mungkin 1,5 jam lagi udah mulai maghrib itu. Karena kita coba menenangkan teman kita yang perempuan ini, waktunya kan habis gitu kan. Dan hujan lagi datang, badai lagi datang. Ya singkat cerita tenda kita udah jadi. Kita masukin Mbak Etinya di dalam.
Jadi kita buat tenda satu, terus ada playset ya, mungkin tenda, terus depannya kita tambahin playset gitu. Buat terasnya gitu ya. Buat terasnya gitu. Ya kita masuk pada akhirnya 6 orang itu ke dalam tenda itu ya, walaupun desak-desakan. Iya, iya. Nah karena di antara teman-teman semua yang paling pendek itu saya, gitu kan. Iya. Yang lain kan cukup tinggi kan, badannya ya atletis lah. Oke, mereka di dalam, saya di luar gitu. Maksudnya kan kalau kita buka itu biasa tenda itu ada terasnya ya. Iya. Tenda apa sih istilahnya dulu, tenda dum gitu kan. Nah tetap teman kita yang perempuan ini juga tetap masih belum sadarkan diri. Dia masih bengong, selalu bicara, Eti dipanggil-panggil ke atas, Eti dipanggil-panggil ke atas, ditampar lagi sama teman senior, ditampar lagi, tetap aja dia nggak merasa kesakitan gitu. Udah, akhirnya kakak senior ini ngajak kita briefing, kita rapatkan ini persoalan. Kita rapatkan persoalan, diputuskanlah bahwa kita batal mendaki. Saat itu? Kita batal ke puncak. Oh, batal ke puncak. Karena faktor Mbak Eti ini ya. Iya. Nggak mungkin lah kita terusin. Iya, nggak mungkin. Siapa mau tinggal dia? 1-2 orang pegang aja nggak mungkin bisa. Iya, gitu. Diputuskanlah kita batal untuk ke puncak. Kita turun. Kalau cuaca sudah membaik kita turun. Gitu kan. Akhirnya karena waktu juga sudah mau maghrib, yang tadi saya bilang kan kita prepare, akhirnya kita buka tenda, kita bermalam lah di situ. Itu kita bermalam sambil gimana sih caranya kita menyadarkan teman kita yang perempuan, nggak ketemu. Tetap Eti dipanggil-panggil ke atas, Eti dipanggil. Selalu itu yang dia bilang. Eti dipanggil-panggil ke atas gitu. Nah, mungkin singkat cerita ya udah kita diputuskan oleh kakak senior kita untuk batal ke puncak kan. Besok kita turun. Oke, siap gitu. Memang ada sempat di hati saya dan beberapa teman kecewa. Cuman karena kita bicara tim, rasa kecewa itu harus kita hilangin. Yang kita bicara adalah nyawa gitu. Akhirnya kita berpikir untuk nanti kita koordinasi. Memang prepare makanan kita itu bisa untuk 3,5 hari ya. Ya artinya ada spare lebih ya makanannya. Kita masih merasa aman gitu. Oke. Nah, pada saat itu setelah kejadian kita mau ke puncak Gagar yang tadi saya bilang ya, kita buka tenda. Setelah tenda itu jadi, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Mungkin karena kelelahan dan waktu juga kan udah malam ya. Mbak Eti ini kita taruh paling pojok. Paling dalam. Paling dalam di tenda itu, dia di paling dalam. Di sebelahnya itu ada abang-abang kita, ada teman-teman saya. Nah karena saya pengen paling pendek, saya di depan pintu masuk. Gitu. Paling luar. Itu kan. Dan mungkin karena kejadian itu juga teman-teman dan termasuk saya juga lelah, kita tiduran semua gitu. Dan karena kita juga lihat Mbak Etinya juga tidur gitu, walaupun tidur jongkok, kita nggak tahu dia tidur benar apa enggak, kan kita nggak tahu gitu. Dan yang tadi saya bilang mungkin faktor kelelahan, kita ketiduran semua gitu. Nah ada kejadian yang kalau ini saya juga sampai sekarang saya berpikir kalau dia nggak nginjek perut saya, mungkin Mbak Eti ini udah hilang. Jadi tepat jam 1 atau jam setengah 1, teman-teman yang lain kelelahan, termasuk saya tidur di paling depan yang tadi saya cerita kan. Tiba-tiba itu mungkin dia buka itu. Oh, tengah malam dia bangun. Tengah malam dia bangun, dia buka itu apa? Resleting tenda. Alhamdulillahnya setelah dia buka resleting tenda, kakinya dia ini nginjek perut saya. Oh, pas dia mau ngelangkah keluar. Dia mau melangkah keluar gitu.
Dia nginjak perut saya, ngak, ya. Otomatis bangun dong. Bangun. Dia bilang, Ti lu mau kemana? Ti dipanggil-panggil ke atas. Langsung saya merinding tuh. Langsung saya merinding. Saya teriak ke teman-teman, bangun nih, Ti mau kabur nih. Saya peluk dia kan. Dia berusaha untuk berontak begitu. Saya lempar dia ke dalam tenda. Anak-anak bangun akhirnya kan. Dipegang sama anak-anak. Jadi istilahnya pada saat itu, kalau umpamanya dia nggak injek perut saya, mungkin wallahu alam, kita nggak tahu. Kemungkinan besar dia hilang, yakin saya 100%. Hilang entah nyasar entah jatuh ke jurang ya. Betul, hilang dia mungkin nyasar, hilang mungkin dia jatuh di jurang, karena pinggir kan bisa jurang. Karena camp darurat juga itu kan. Ya. Akhirnya anak-anak panik tuh, wah dipegang, kembali lagi teman satu tuh ditampar lagi, jaga, dia sih tetap pasang badan. Kebal ditampar ya. Dia tetap pasang badan. Itu udah akhirnya dibikinlah, bukan peraturan ya, memang saya kadang kalau mau ekspedisi mau berpetualangan, saya memang orangnya susah tidur gitu. Dengan kejadian itu saya pasang bata, jangan sampai kejadian dia terulang lagi gitu kan. Karena pada saat itu memang waktu menunjukkan hampir jam 1 atau jam 1 gitu kan masih ada sekitar 5 atau 6 jam baru ketemu pagi, teman-teman baru bangun kan. Iya. Masih panjang lah malam ya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, oke yang lain mau tidur nggak ada masalah, yang tidur yang penting etinya ini harus kita jaga gitu. Kalau teman-teman mau tidur silakan, saya akan jaga dia gitu, saya nggak tidur gitu kan. Piket Nah, itu malam itu kan, walaupun ada teman kita satu itu kan, wah gua temenin lah. Padahal dia baru nempel 2 menit aja udah ngorok. Ya Al-Fatihah buat dia, mudah-mudahan di surganya Allah ya. Amin. So. Nah, udah akhirnya pagi alhamdulillah acara udah kita packing lagi. Nah ini Eti masih berontak tetap mau lari ke atas. Udah pagi padahal, udah terang tuh. Udah pagi tuh, tetap dia mau lari ke atas kan. Akhirnya carrier-nya Eti dibawa teman, carrier-nya senior juga kita bawa lah gitu kan. Kita turun pelan-pelan gitu. Kembali lagi badai. Sama tetap dia selalu berhenti. Dia ke atas, Eti dipanggil-panggil ke atas, dihajar lagi, tar gitu kan. Gitu. Nah sampai saat itu juga kita juga belum aman ya, karena kita belum sampai bawah. Iya betul. Kita belum sampai bawah ya. Saya mulai berpikir ini karena dia, ini di hati saya aja ya, saya belum mengutarakan ke teman karena kita nggak ada waktu untuk berdiskusi dia kenapa sih begini. Oh dia karena dia sugesti, karena apa emang benar mitos ini yang diceritakan pengawas yang berwenang. Saya nggak boleh mau membuka obrolan itu, nggak ngebahas ke arah situ malah. Saya berpikir nanti setelah sampai di mana, di bawah baru kita bahas lah itu kan. Yang penting gimana caranya kita fokus untuk bawa dia turun dulu gitu bang. Ya singkat cerita kita bawa dia turun, badai lagi bang. Di jalur badai nggak berhenti. Baru kita pleset, kita bongkar sedikit, badai. Kita sempat evakuasi dia mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari itu ya. Dan stok makanan kita menipis. Itu proses turun. Sekitar 1-2 harian. Nah, stok makanan kita menipis kan kita khawatir. Iya, betul. Diputusin dah nih, ya kan? Karena kita telepon ke kawan di bawah yang pegang HT juga nggak nyambung. Berarti bawa HT dong saat itu? Bawa, perlengkapan kita dalam hal ini komplit ya. Kita udah prepare jauh-jauh hari ya. Akhirnya gimana, Kak? Gimana? Ini situasi, kalau menurut saya terus terang itu mencekam. Kalau menurut saya ya. Mungkin teman-teman lain juga dia akan berkata seperti itu. Cuman karena kita ini punya ketenangan, walaupun suasana mencekam begitu, tapi kita nggak buat suasana itu mencekam. Kita tetap ceria gitu.
Yang penting Mbak Eti ini aman. Iya. Itu. Ngerinya kita bikin mencekam lagi, kita nggak tahu teman kita apa mentalnya kuat atau enggak. Nanti mental yang lain malah makin drop ya. Nah, proses perjalanan turunnya sendiri itu nggak mulus dong pastinya. Berat. Kenapa saya bilang berat? Karena Mbak Eti ini berusaha untuk kabur ke atas. Pada saat mau dibawa turun. Nah, makanya dipegangin terus. Ngebawa turunnya gimana? Nah, itu ada kakak senior kita yang 2 orang ini jaga belakang, jaga bawah, tetap tangannya dipegang. Oh. Itu. Jadi dia tidak kita kasih kesempatan untuk jalan bebas lah. Tetap ada yang rapet. Itu pun berkali-kali, bukan saya bilang banyak kali lah istilahnya, tetap mau kabur ke atas. Itu dipanggil ke atas. Selalu itu kalimat itu. Itu aja kalimat yang dia ucapkan dari awal kejadian sampai kita mau evakuasi turun. Itu terus yang dia bicara. Oke. Akhirnya yang tadi saya bilang badai lagi, stok makanan kita mungkin cukup untuk 1 hari, tetap kita khawatir kan, kita nggak ngerti di waktu itu perjalanan untuk turun ya mungkin bisa 1,5 hari. Iya. Itu, sekarang kita masih ada di pertengahan. Iya. Akhirnya yang tadi saya cerita, kita putusin coba kita menghubungi SAR. Oke. Kita pasang dah frekuensi ya, saya nggak paham juga itu frekuensi. Kita cari channel, istilahnya kalau bahasa orang mede ya, darurat lah. Itu kita kontak itu kayak sinar kita kontak. Alhamdulillah ada respon. Oke. Dari daerah Pantai Kuta. Oh, dapat koneksi jaringannya langsung ke Pantai Kuta. Kebetulan saya juga agak lupa ya, apa dia memang penggiat alam bebas juga atau gimana. Kita ceritain kejadiannya, dia sambungkanlah ke petugas yang menjaga Puro Besaki. Oh, jadi di-relay sama dia gitu ya? Iya, artinya dia relay gitu kan. Iya. Nyambung lah itu. Akhirnya kita kontak. Tapi kita tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi yang kita ceritakan, kita terjebak dengan badai. Akhirnya kita putuskan untuk batal puncak. Ya. Kita dalam keadaan turun. Nah, sebenarnya tujuan kita itu untuk bagaimana caranya teman kita yang di bawah ini dia bisa buka hatinya, bisa nyambung ke dia. Gitu. Nah, pada akhirnya setelah dapat hubungan ke petugas yang di Puro Besaki, kita minta tolong untuk menghubungi teman kita ini. Iya. Akhirnya terhubung. Kita kontaklah beliau nih. Namanya Pak Regi. Alhamdulillah masih ada ya. Kita cerita, Pak Regi, mau bagaimana caranya lu mesti naik. Kita dalam keadaan memang kita mau turun, tapi perbekalan kita sudah menipis. Ya, artinya dia harus antar logistik lah. Ya. Itu artinya itu. Lu bawa logistik. Kita nggak ceritain kejadian apa ke dia gitu kan. Takutnya kalau kita ceritain ke Pak Regi, yang di bawah dengar, bahaya kita. Jadi rame lah. Akhirnya oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, beliau kan tidak mau naik dari awal. Iya. Tapi pada akhirnya ada manfaat gitu. Nganter logistik. Iya. Akhirnya oke, siap, gue berangkat ya kan. Lu bawa logistik ke atas. Iya. Ya kan. Gak lama tuh di jalan tuh mungkin kan. Hampir sekitar 4 jaman apa berapa ya gitu ya, baru kita ketemu dia gitu. Wah, Pak Regi, ya. Dia masih belum tahu kejadian apa yang menimpa Eti. Nah, setelah dia sampai, logistik siap, segala macam, kita cerita sama dia nih, Eti begini, dia lihat sendiri. Wah, itu kayak kesurupan ya bang, yang kagak ngerti lah gua kayak gitu kan. Kok jadi begitu sih dia? Nanti aja kita bahas. Iya. Tuh. Bertujuh lah tuh udah tuh ya. Nah, jadi kita kembali komplit jadi 7 orang gitu ya. Iya. Oh ya, mungkin tadi terlewatkan cerita ya, sampai
ada kawan kita yang kerilnya itu saking bawa dua kerilnya jatuh ke jurang. Oh, ada satu yang jatuh. Nah, jatuh ke jurang karena kita juga bawa peralatan tali. Ya udah ambil aja dulu dah. Bukan kita abaikan Eti ya, sambil istirahat ambil aja lah. Oh, ngambil carry yang jatuh itu. Kebetulan nggak begitu curam juga. Gitu. Oke, singkat cerita, kita ketemu kawan yang tadinya nggak ikut naik, dia bawa logistik, aman lah menurut kita. Iya, iya. Kurang lebih ada kejadian yang bikin saya merinding lagi. Tetap dalam perjalanan itu dia selalu mau berusaha berontak, dia selalu bilang, Eti dipanggil-panggil ke atas. Itu nggak pernah lepas itu dari omongan itu kan. Singkat cerita, 1 jam lagi kita mau sampai 1 jam lagi perkiraan kita sampai ke Probesaki, berhentilah si Eti. Si Eti ini dia berhenti. Berhenti jalan apa berhenti? Berhenti jalan. Oh, mandek dia pokoknya. Nah, berhenti jalan, dia balik arah ke atas, dia lihat ke atas. Apa yang dia bilang? Apa? Eti nggak mau lewat Probesaki. Eti nggak mau lewat Probesaki. Eti nggak mau lewat Probesaki. Wah, kita kan kaget itu kan. Iya. Ini saya merinding nih, saya ceritain itu. Kalau mau lihat tuh. Tuh saya merinding tuh. Iya. Eti nggak mau lewat Probesaki. Waduh. Akhirnya kita berpikir, kalau dia lewat Probesaki, mati kali dia ini. Pi, saya bilang gitu, Bang. Oh, pemikiran saat itu. Oke. Atau kalau dia lewat Probesaki, dia lebih tambah kacau nih. Akhirnya kita rembukin dah. Gimana, Kak? Ya udah kita cari jalan potong aja dah. Nah, akhirnya kita buka Kompas gitu kan. Kita buka Kompas, memang udah ditetapkan sama kakak senior kita nggak usah lewat Probesaki. Kita cari jalur turun aja. Oh, akhirnya pada saat kejadian itu di jalurnya dibelokin. Karena udah kesepakatan lagi gitu kan. Iya. Kita juga nggak mau ambil resiko gitu. Kalau ketahuan sama si penjaga, petugas itu ya. Itu yang kita berpikir, kalau tetap kita lewat Probesaki, ternyata di Probesakinya itu dia terak-terak atau apa, kita nggak bisa ngomong. Iya. Karena dari awal kan sudah dibilang wanita haid itu dilarang naik. Iya. Oke. Artinya memang kita naik itu kita melanggar peraturan yang dia bikin. Iya, betul. Dan memang saat itu di dalam hati saya minta maaf ke petugas gitu kan. Ya mau dibilang apa ya, karena pada saat itu saya nggak berpikiran tentang mitos-mitos yang diceritakan apa benar itu terjadi apa enggak gitu. Iya. Sampai sekarang pun saya berpikir, sampai sekarang suatu saat nanti gue coba bawa orang haid, apa kejadian seperti yang Eti alami itu terjadi lagi, cuman saya nggak berani gitu. Udah akhirnya singkat cerita, ya udah kita cari jalan potong aja. Iya. Kalau nggak salah itu mungkin sekitar jam-jam 3:30 ya, diputuskan dulu kita cari jalan potong. Gimana caranya buka Kompas gitu. Akhirnya kita terabas itu bukan jalur, kita terabas kan, kita cari jalan yang memang bukan jalan, semak-semak segala macam kita terabas gitu. Alhamdulillah jurangnya itu udah nggak terlalu curam karena sudah mendekati perkampungan gitu. Kita berani tuh. Tapi kalau belum dekat perkampungan belum tentu kita berani. Iyalah, pasti jurangnya dalam-dalam. Kita nggak mau beresiko. Iya kan, apalagi bawa orang surupan. Nah itu. Akhirnya alhamdulillah kita sampai juga di kampung. Oke. Gitu. Cuman di kampung ini cuman ada satu rumah. Pas menjelang maghrib. Karena di antara semua itu saya mengklaim diri saya paling berani. Oke, gue yang masuk tuh, gue yang permisi dah. Ya. Oke. Tunggu, gue yang permisi dah. Kita rencana coba beristirahat di situ. Akhirnya saya ke rumahnya nggak gede ya, rumah-rumah kayak pondokan-pondokan biasa. Rumah-rumah bambu gitu. Ya, rumah-rumah bambu, betul. Rumah desa lah. Betul. Akhirnya saya ketok-ketok. Selamat sore. Ya, selamat sore. Nggak lama dari dalam itu mungkin saya dengar orang jalan gitu kan. Nah, dia bukalah pintu. Pada saat dia buka pintu, saya mau lompat. Itu keluar nenek-nenek bener asli. Itu
itu yang keluar nenek-nenek. Tahu kan sendiri kalau orang Bali yang tua-tua itu rambutnya pasti apa? Putih dan panjang. Gitu ya. Mau maghrib, bro. Saya mau lompat kan. Bang, ada apa nak? Gitu. Kita mau numpang istirahat, gitu kan. Oh ya udah, nggak ada masalah. Saya bawa teman-teman yang lain, saya bilang ya kita istirahat sebentar di situ gitu. Tapi udah alhamdulillah ada jalur untuk ya udah ke desa kampung lah, udah itu udah aman gitu. Udah ke desa. Akhirnya kita stay di situ. Setelah kita stay, besoknya kita berangkat lah. Oh, di situ nginep semalam? Nah, seingat saya nginep ya, gitu. Akhirnya besok setelah kita fresh, nah anehnya lagi, ini yang paling aneh nih. Yang tadinya Mbak Eti bilang Eti dipanggil-panggil ke atas, itu udah nggak ada terucap. Dia sepertinya sadar, tapi memang dia nggak bicara gitu. Oh. Dia nggak berusaha ngamuk-ngamuk lagi segala macem. Oh, iya. Dan hilang. Dengan sendirinya? Ya. Nggak ada diobatin, diapain, gitu, diruqyah gitu, nggak ada. Nggak ada, itu yang aneh ya. Ya mungkin kali yang dia bilang Eti nggak mau lewat pura. Mungkin kalau lewat pura beda lagi ceritanya. Iya, walau alam. Selain dimarahin sama petugas, yang nggak tahu lagi gitu kan, apalagi yang kejadian selain itu gitu. Betul. Bisa lebih parah atau ya nggak tahu lah. Akhirnya ya besoknya kita sampai ke tempat peristirahatan kita di dekat Pura Besaki itu. Semua aman, kita lapor ke petugas, gimana? Wah udah aman, semua udah turun Pak. Oh tetap setelah nginep di rumah ibu nenek-nenek itu, besoknya pagi ke base camp Pura Besaki lagi, tapi muter. Ya. Lewat jalur ini apa? Tujuan kita pertama kali dari rumah nenek-nenek itu ya ke camp kita yang kita tinggal gitu, tempat kita gitu, yang tempat. Lewat jalan desa, nggak lewat pura gitulah ya. Di luar batas pura. Iya, di luar batas pura. Tapi masih lingkungan lah istilahnya gitu. Akhirnya sampailah kita ke lingkungan Pura Besaki, istirahat sebentar, kita lapor bahwa kita sudah sampai dengan selamat gitu. Dia memang tanya, emang kendala apa sih nggak sampai puncak? Ya kita terpaksa lah berbohong, karena kalau kita bicara jujur kan, iya masalah. Satu mungkin kita akan dapat hukuman di situ atau gimana, kita nggak tahu, gitu kan? Pasti. Oh ya udah, yang penting kalian masih sampai di sini dengan selamat. Oke. Eti kita nggak bawa, Eti kita taruh di situ. Nah pada saat itu yang ada mungkin saya sama almarhum ya, sama Bang Epi gitu kan petugas. Ya udah mungkin next time, lain kali kalau ada kesempatan balik lagi kemari ya Bang, gitu. Insya Allah gitu kan. Siapa? Dari situ kita kembali ke camp kita. Jadi sampai situ clear tuh, sudah aman. Clear, dan Etinya ini tetap ngebicara, tapi dia nggak ngamuk lagi. Oh, jadi istilahnya udah hilang, mungkin kesurupannya sudah hilang, tapi dianya juga masih belum banyak bicara. Betul itu. Mulai ceria lagi setelah keluar dari pura. Belum. Nah kita putuskan hari itu juga kita keluar dari Pura Besaki, karena suasana kan masih pagi tuh, belum terlalu sore. Akhirnya diputuskanlah sama kakak senior kita, berdasarkan kita ngobrol-ngobrol, kita mau istirahat di Pantai Kuta. Oke. Artinya kita mau istirahat, mungkin aja nih Mbak Eti ini fresh kembali kan. Habis dari Pantai Kuta, rencananya kita langsung menuju ke Jawa Timur, ke Gunung Semeru. Gunung Semeru. Jadi begitu Pantai Kuta udah aman tuh, udah ceria lagi. Akhirnya ya itu. Mungkin sekitar jam 11 kita tinggalkan lah itu Pura Besaki. Ada teman siang. 11 siang kita menuju Pantai Kuta kan. Saya lupa jalurnya naik apa, saya lupa itu. Karena itu cerita tahun 96 apa ya, 96 gitu kan. Sampai ada teman saya, anjing bangsat nih, bilang gitu kan, Gunung Agung, gua nggak bakal mau naik lagi, kamu gitu. Dan bilang ke kawan, lu nggak usah begitu, suatu saat kan kerja lu di travel. Iya. Suatu saat lu disuruh bawa tamu ke Gunung Agung, mati lu. Itu. Oke, Bang Eri, mungkin ceritanya cukup ada
apa ya istilahnya, ada unsur tragedi banget sih sebenarnya. Ada funnya juga, ada tragedi ada. Nah, kalau menurut Bang Heri sendiri, sebenarnya perempuan haid itu boleh atau enggak sih? Ini menurut pribadi Bang Heri aja nih. Berdasarkan pengalaman atau literasi yang Bang Heri tahu, atau mungkin kejadian-kejadian saat ini terjadi, itu menurut Bang Heri gimana sih kalau perempuan haid itu sebetulnya boleh atau tidak? Jadi gini, jadi yang tadi saya bilang kan, akhirnya kita sampai ke Pantai Kuta, kita sewa losmen yang begitu mahal. Yang baik ini biasa-biasa aja, kita diskusi lah kenapa ini terjadi gitu kan. Ya, masing-masing kita minta pendapat. Ya pendapat bermacam-macam. Kalau pendapat saya yang paling kuat, saya berpikir bahwa Mbak Eti ini psikologisnya sudah kena. Psikologis atau psikologis kan namanya. Tapi kalau kejadiannya itu kan psikologis, dia sudah kena. Kenapa saya bilang kena? Ya pada saat pengawas yang berwenang memberikan izin menceritakan pernah ada kejadian perempuan asal Jakarta yang sampai gila karena haid, dia diam-diam dia naik. Itu yang jadi pikiran dia. Tersugesti lah. Dari awal kan kita udah bilang, lu nggak usah pikir yang macam-macam. Ternyata dia pikirin terus itu, ntar gua gila nih. Mungkin itu. Bisa. Nah, jadi psikologis yang kena. Kalau saya sih berpikir begitu ya. Walaupun saya juga nggak takut juga dibilang, wah lu takabur, lu bukan psikologis itu. Itu memang sudah mitos yang menjadi kenyataan gitu. Saya kan nggak bisa ngelawan orang Bali, saya tetap menghargai dia gitu kan. Kearifan lokal tetap ada. Nah itu, saya tetap berpikir bahwa psikologisnya terserang gitu, karena dia ketakutan akan menjadi gila gitu, karena melanggar apa yang sudah. Tapi penjelasan dari si Etinya sendiri, dia bisa menjelaskan nggak kenapa sih dia pada saat lagi ada waktu di atas gunung itu dan dia melakukan itu tuh, dia bisa menjelaskan nggak? Sampai saat ini, setelah kita istirahat di Pantai Kuta, kita jalan-jalan Pantai Kuta sampai ke Semeru, kita berusaha tanya, kenapa sih yang menimpa lu kenapa sih? Dia nggak jawab, dia cuma jawab Eti dipanggil di atas. Cuma itu aja. Eti dipanggil. Artinya dengan kata lain dia tidak sadar loh. Saya rasa seperti itu. Terus yang panggil lu kelihatan nggak wujudnya? Dia nggak jawab sampai saat ini. Kelihatan nggak yang panggil itu siapa? Apakah perempuan, raksasa, buto hijau? Enggak, walau alam ya. Dia nggak jawab sampai saat ini. Menarik. Jadi kan saya berpikir mungkin dia udah kena serangan psikologisnya. Nah, kalau menurut Bang Heri sendiri, kalau tadi kan menurut Bang Heri itu mungkin ada serangan psikologis. Nah, tapi kalau menurut Bang Heri sendiri, perempuan haid boleh atau tidak naik gunung? Kalau pada saat kita mendaftar atau kita memerlukan izin untuk naik, kalau memang ada tim perempuan, nggak usahlah diajak untuk ketemu sama petugas berwenang memberikan izin. Kalau menurut saya ya, karena satu hal pasti yang diceritakan awal itu tentang haid itu. Kalau dia tidak ikut, mungkin temennya yang laki itu, gimana juga sih? Gue bingung nih cara penjelasannya. Pasti akan dijelasin itu. Ada tim perempuan nggak? Iya. Ada tim perempuan nggak? Sedang haid nggak gitu ya? Nah, kalau ada, tolong bilangin kalau perempuan haid nggak boleh ikut. Dan nggak mungkin temennya nggak akan bicara ke dia. Nggak, oke. Itu kan dari segi aturan ya. Maksudnya kalau kita sedikit kesampingkan aturan yang berbau, itu kan sebenarnya lebih ke arah mistis, bener nggak sih? Betul. Tapi kalau ke arah logika, sebetulnya boleh atau tidak? Kita coba kedepankan logika, boleh atau tidak sih? Kalau menurut pendapat saya, ya boleh. Karena itu saya bingung jawabnya. Ya mungkin karena bagaimana caranya kita untuk
kasih masukan ke perempuan itu, jangan lu berpikir tentang mistis. Oke. Walaupun itu sudah pernah saya lakukan dengan kejadian yang tadi saya ceritakan, tetap tidak mempan. Ya karena kalau sudah sugesti susah juga sih memang. Dan itu pasti diceritakan, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin lah Bang Yoga besok naik sama 4 perempuan, tapi setelah Bang Yoga dengar cerita saya begini, pada saat Bang Yoga ke tempat perizinan untuk mengasih yang berhak untuk mengasih izin untuk naik, pasti Bang Yoga akan dijelaskan. Iya. Dijelaskan pertama kali tentang perempuan haid. Hampir mayoritas gunung begitu ya. Oh, kalau rata-rata sekarang ya. Kalau gunung lain saya belum tahu dah. Oh, ini kalau misalkan konteksnya di Gunung Agung aja. Gunung Agung. Ya. Sebab saya naik Gunung Agung nggak ada bicara masalah haid, itu nggak ada. Di luar Gunung Agung. Dan secara logika saya berpikir kenapa di Gunung Agung itu harus bicara masalah haid. Karena pertama kali kita mendaki, kalau lewat Pura Besaki, kita akan masuk ke pura itu dulu. Sedangkan pura itu kan disucikan mereka. Disakralkan mereka. Disakralkan mereka. Nggak boleh lah perempuan yang dalam keadaan kotor harus masuk. Berarti artinya dengan kata lain di sana mengedepankan kearifan lokal ya. Oke. Dan memang saran saya ya kita harus bijaksana. Ya. Kita ikutin kearifan lokal yang mereka. Ya. Itu. Setuju kalau itu setuju. Kita ikutin. Dan itu kejadian yang kita alami. Karena kita melanggar kearifan mereka. Iya. Karena mereka tahu mungkin mereka marah terhadap kita. Pasti. Maaf sebelumnya. Bapak-bapak petugas di Pura Besaki, maaf. Bilang minta maaf Bapak. Maaf bapak-bapak yang tahun 96 pernah jaga di Pura Besaki, yang pernah mengizinkan kita untuk mendaki. Kita tidak menceritakan bahwa teman kita yang perempuan nih pada saat itu memang haid. Saya minta maaf karena kalau saya bicara langsung saya minta maaf, saya takut kita dapat hukuman adat atau gimana. Itu yang kita nggak berani untuk bicarakan. Kenapa kita gagal dalam pendakian ke Gunung Agung. Sekali lagi saya minta maaf, dan ya mudah-mudahan dengan pengalaman ini saya bisa berbagi ke teman-teman yang mendaki Gunung Agung gitu. Tetap kita menjaga kearifan lokal, peraturan yang ditetapkan ya kita patuhi gitu. Coba. Ya, itu harus ya. Harus. Oke, gimana tuh teman-teman ceritanya? Seru gak? Wah, pokoknya antara kearifan lokal dan logika kita berpikir sebagai manusia normal mungkin agak sedikit bertolak belakang. Tapi semua kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Jangan kemana-mana, tonton terus channel-channel gua selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang gak kalah menarik pengalamannya. Pantengin terus channel gua di segmen obrolan petualang. Oke, gua sama Bang Heri mohon undur diri. Semoga pengalaman Bang Heri bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Kedepannya juga dunia pendakian makin safety, makin aman, dan kita semua sama-sama saling menghargai. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih udah nonton channel gua sampai selesai. Dan buat lo yang belum subscribe channel gua, jangan lupa subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi gue juga makin semangat nih bikin videonya. Ya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.